hanya ngitung dari jumlah klik yang masuk melalui chatbot ini. Atau nggak bisa, nanti kan harapan kami kalau misalkan kami bisa ngitung itu, kami kan juga bisa negosiasinya lebih mudah seperti itu. Berarti nge-track yang ngeklik ya? Iya. Itu nanti di sistem kita, di fitur kita ada sistem tracking. Nanti kalian juga bakalan diajarin. Minggu depan kan bakalan ada masterclass dengan developer. Itu kalian bisa tanya. Untuk minggu ini, untuk hari ini, khusus hari ini, kita bantu teman-teman untuk awal dari bentuk chatbot dan review feedback terkait chatbot yang udah dibuat dulu aja ya. Riko. Baik, Untuk Kak. Ya, untuk yang lebih advance kayak fitur tadi tracking itu bisa dibahas di minggu depan karena untuk hari ini kita full untuk nge-review dan ngebantu teman-teman untuk nge-develop chatbotnya di tahap pertama. Seperti itu. Oke, Kak, kira-kira bisa menjawab, dapat menjawab pertanyaannya Kak Viko tadi? Bisa, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi, Kak? Yang kedua, Kak, untuk kemungkinan contoh yang slider itu nanti dibahas di belakang atau berarti juga di belakang nggak ya? Yang itu, yang slider itu? Kalau untuk yang slider itu ada di template-nya Mahe. Mahe. Iya, template Baik, Kak. Mahe. Nanti Coba di saya situ cari. ya, di situ ada. Bisa dikulik-kulik dulu. Oh iya, buat teman-teman, kalau misalnya mau belajar, kalian boleh belajar dari Snackbot dulu, tapi kalau misalnya mau integrasiin fitur-fitur lain kayak slider tuh kayak kita biar nampilin foto, terus bisa digeser ke kiri, ke kanan buat pilihannya kayak gitu. Bahasa lebih mudahnya. Oke, aman Kak Viko? Oke, aman ya. Oke, kalau buat teman-teman yang lain kalau mau nanya bisa langsung raise hand. Kita bakal utamain yang raise hand ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada yang raise hand, kita akan pandu lewat Google Form yang ada. Oke, Kak Fadel Bima, dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Saya ingin menanya beberapa hal terkait dengan teknis dalam pembuatan chatbot ini. Kebetulan kan saya itu mungkin terbiasa dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Di situ saya mulai terbiasa dan pada saat mencoba di Smojo itu mungkin agak sedikit bukan sedikit, malah banyak gitu yang harus dipelajari, dan itu menurut saya untuk waktu seminggu itu masih belum cukup. Jadi saya ngambil untuk chatbot ini menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, pertanyaan itu yang pertama, kalau misalkan saya nanti melanjutkan kembali untuk pakai chatbot ini menggunakan ketiga bahasa web itu, apakah diperbolehkan? Atau harus memakai semua? Kalau misalnya memang bakalan susah banget untuk ya, memang bakalan susah karena wajar namanya juga baru belajar tentang bahasa Smojo, dan bahasa Smojo ini nggak ada di Google ya teman-teman. Jadi kalau misalnya emang mau belajar itu di platform kita sendiri, dan juga kalau misalkan mau pakai bahasa yang kalian kuasai kayak HTML, CSS, JavaScript itu diperbolehkan banget gitu. Jadi nggak perlu khawatir nanti mempengaruhi nilai gak, Kak? Sebenarnya mempengaruhi atau enggaknya itu bukan dari bahasa yang kalian gunakan gitu. Tapi gimana caranya biar chatbot kalian tuh tepat guna dan seberapa efektivitas chatbot kalian nanti diterapkan dan diimplementasikan. Seperti itu. Aku boleh ikut Oke, jawab baik. ya. Terus yang pertanyaan selanjutnya. Oh, boleh, Pak. Boleh Pak, silakan Pak Arianto. Ya, kasih. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan bahasa lain gitu ya, itu kan sebenarnya bisa ini ya Kak April ya, bisa combine, mix begitu loh antara Smojo dengan
bahasa lain sebenarnya kan. Jadi kalau pengalaman saya selama ini bisa pakai quote aja untuk masukin HTML atau CSS dan sebagainya ya. Nanti dihubungkan dengan bentuk-bentuk ininya Smojo gitu. Bisa kok. Itu ya saran saya begitu. Mungkin nanti kalau di Telegram kita bisa ini ya, lihat contoh-contoh yang lebih detail apa yang saya maksudkan. Bagaimana menghubungkan antara perintah-perintah Smojo dengan memasukkan tadi Java, CSS, dan sebagainya. Kemudian kalau tadi yang slider, mungkin saya juga punya rumusnya kalau mau Viviko nanti bisa, nanti saya kasih rumusnya juga ya untuk slider bisa juga. Selain lihat di Mahe sama di Remo ya, Remo juga ada tuh anunya. Apa yang moral itu loh, Remo ya. Di template Remo juga ada slider di sana. Ada beberapa sih chatbot yang ada slidernya. Thank you. Untuk selanjutnya juga mungkin bagi teman-teman saya lihat banyak yang sungkan bertanya ya ke April dan Katrian ya di Telegram ya. Saya nggak tahu kenapa gitu loh. Cuma saya mau bilang kita ini berproses bersama. Saya lagi buat chatbot juga nih sekarang. Jadi aku udah buat 4 chatbot dan ini sekarang lagi buat chatbot yang kelima. Jadi kita sama-sama belajar sebenarnya. Jadi saya nggak lebih pandai atau kreatif dari kalian. Cuman hanya lebih dulu aja gitu ya. Mungkin kalian nanti akan lebih maju dari saya setelah tahu intinya ya. Cara-caranya gitu. Jadi bertanyalah ya, dan kami siap selalu membantu. Jangan pikir, oh pertanyaanku terlalu simpel gitu ya, dasar banget. Nggak ada yang seperti itu. Apapun pertanyaannya itu bagus, karena saya juga seperti itu dulu. Oh itu mentor pada sibuk menjawab saya gara-gara terlalu banyak pertanyaan dasar gitu. Tapi mereka siap membantu. Saya pikir kami juga akan seperti itu nanti. Dan yang berikutnya, lakukan yang terbaik ya, gitu loh. Jangan jangan lakukan itu untuk jadi pemenang. Menurut saya bukan itu tujuannya, tapi bagaimana kita berproses menjadi lebih baik dan menghasilkan karya yang terbaik. Nah itu nanti kamu akan menjadi lebih dari pemenang, gitu. Karena kamu punya karakter yang lebih baik begitu hari demi hari. Mungkin gitu ya masukan dari saya. Terima kasih Kak Trian. Terima kasih Pak Arianto. Untuk Kak Fadel Bima, Pak sudah menjawab Kak ya? Oke, menjawab. Tapi saya ada pertanyaan lagi, boleh? Oke, silakan. Itu kan mungkin saya mau jabarin sedikit untuk sistem chatbotnya ya. Apakah ini sudah termasuk dari chatbot sendiri menurut dari para ahli di sini atau belum gitu. Jadi saya tuh punya sistem begini untuk chatbot sendiri. Nanti itu saya menggunakan chatbot ini list harga atau rentang harga yang diinginkan oleh user untuk membeli suatu barang elektronik, contohnya laptop kayak gitu tuh. Nah, misalkan kita kan kebanyakan di kita tuh kesulitan untuk memilih laptop yang sesuai dengan kerjaannya, atau juga sebagai pelajar bagusnya tuh yang mana sih, dan juga untuk list budgetnya itu yang bagusnya seperti apa. Nah, nanti itu untuk chatbot ini saya akan menampilkan berupa harga yang diinginkan dari tergantung spesifikasinya, dan juga melampirkan spesifikasi dan juga nanti si link spesifikasinya ini diintegrasikan ke suatu web tertentu gitu. Apakah seperti itu sudah termasuk atau misalkan ada sedikit saran? Gimana? Terima kasih. Oke, itu saya rangkum dulu ya idenya. Maksudnya idenya tuh nanti kayak rekomendasi gitu kan? Kayak ada fitur rekomendasi dan situ ada rentang harga dari minimal misalnya 1 juta sampai 10 juta seperti itu. Betul. Ya, di kita juga sebenarnya udah ada fitur rekomendasi dan fitur rentang harga. Itu udah pernah kita bangun sama developer kita. Itu nanti kalau misalnya kalian mau cari, ada di community di Smojo-nya ada, nanti bakalan saya contohin. Itu ada kok. Jadi kalau rekomendasi misalkan nya tuh yang digeser misalkan dari rentang 1 juta sampai 10 juta. Terus kita ngedirectnya ke 8 juta nih. Nanti muncul misalkan laptop Asus gitu. Dan itu nanti bakalan
direct ke link Shopee kayak gitu boleh kok, Oh, diperbolehkan. berarti diperbolehkan ya masuk ke link-linknya. Ya, diperbolehkan betul. Oke. Terus ini saya ada teman saya yang ingin bertanya sekelompok. Yang ini katanya tuh kalau afiliasi ini dalam 1 bulan kita beneran udah harus dapat penjualan atau cukup taruh link aja? Dalam maaf tadi Atau dalam 1 bulan kita beneran udah harus dapat penjualan atau cukup taruh link aja? kalau afiliasi itu cukup ditaruh di link aja karena kan kebetulan kalian juga milihnya barang elektronik kan. Barang elektronik kan nggak mudah gitu dijualnya. Gitu. Nanti kalau misalnya bisa kalian pakai fitur tracking gitu. Jadi kalian bisa nge-tracknya bukan dari banyaknya pembeli tapi banyaknya orang yang tertarik sama produk yang kalian rekomendasikan seperti itu. Kalau fitur trackingnya sendiri itu gimana ya caranya? Saya belum tahu soal. Atau Itu nanti dijelaskan. ya itu ada. Cuman kan kalau untuk hari ini waktunya nanti nggak cukup. Jadi itu di minggu depan Oke. langsung ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, thank you Kak Fadel. Mungkin aku lanjut ke teman-teman yang lain ya. Untuk teman-teman yang lain kalau mau bertanya bisa banget raise hand. Oke, aku hitung sampai 5 ya. Kalau nggak aku bakal cari di sheet yang udah ada. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kayaknya belum ada ya. Oke, coba aku mau cek ombak dulu. Ada Kak Maulana Rizky nggak sih? Maulana, ada ya? Oke. Nah, ada Kak Edward Won kemarin sempat submit chatbotnya. Kemudian nggak bacanya? Edward Won. Halo Kak. Oke. Mau nanya, kemarin Kakak sempat submit chatbot linknya ke Google Form yang aku share. Iya, Kak. Saya buat dari template, Kak. Oh, nggak. Sedang coba-coba. Oke. Ada yang mau didiskusikan mungkin, atau mau ada yang mau ditanyakan? Ada, Kak. Tapi saya hanya tanya just in case saja. Oh, ya, Masih nggak sempat tidak ganti boleh, topik boleh. chatbotnya, Kak? Oh, Karena kan tugas saya kan tentang bangun ruang. Misalnya kalau aku ganti ke bagian lain, tapi masih dalam pendidikan, boleh tidak, Kak? Mungkin trigonometri atau semacamnya. Boleh. Dipersilahkan. Oh, baik, Kak. Tapi sih saya hanya tanya just in case saja kok. Saya mau. Makasih ya, Kak. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman yang lain yang mau nanya? Atau yang udah open cam nih, Kak Teguh? Kak Teguh ada yang mau tanyakan tadi on cam kan kayaknya semangat banget di kantor. Paling ini sih kemarin kan saya udah submit itu ya link yang untuk Semojo AI-nya, paling minta di feedback sih apa sih yang sebenarnya yang kurang. Oh iya. Mungkin Kak Kapel ada punya linknya mungkin atau aku bisa bantu? Untuk yang kemarin submit ini karena sepertinya yang bertanya kan udah mulai nggak ada. Kita review aja kali ya langsung. Oh boleh silakan. Oh iya, tapi sebelumnya ini kan yang on cam cuman berempat nih, jadi kayak kita lagi double dating gitu kan. Makanya buat teman-teman yang lain boleh dong untuk on cam juga gitu. Ya biar kayak ngobrol beneran, kita sesi feedback lah gitu. Gak apa-apa kok kalau misalnya masih tiduran gitu atau ngapain gitu nggak apa-apa. Cuman pakai mukena doang gitu, pakai kaos dalam gitu nggak apa-apa, tenang aja. Aku jadi kayak kaos loh guys.
Oh, oke. Kapil kalau mau share screen dipersilakan Kak ya. Oke. Aku share screen ya dari sebentar. Dari yang pertama submit dulu kali ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oh iya, sebelumnya di sini kira-kira kendalanya tuh kayak gimana sih? Sebelum kita sesi review nih, aku mau tanya dulu nih. Kira-kira teman-teman tuh di sini kendala untuk pas bangun chatbotnya tuh apa gitu? Misalkan, kak temennya nggak pada mau bantu, jadi yang kerja saya doang gitu. Itu gimana gitu? Nggak apa-apa, kita to the point aja gitu. Kalau saya paling terkendala konsepnya Kak, kadang rubah, besok rubah lagi konsepnya, rubah gitu kayak nggak konsisten gitu konsepnya kalau saya sih masalahnya. Kalau yang lain gimana tuh? Nah, itu katanya ada Kak di chat, cara buat duplikat codingnya gimana ya? Soalnya tadi error pas nyoba, hehe. Maksud duplikat apanya dulu nih? Kan coding banyak ya, di bagian apanya gitu. Kak Michael nih gimana nih? Oh, coding asli. Coding asli. Iya, maksudnya coding asli tuh di bagian kontennya, atau di buttonnya, atau fiturnya default snackbot. Default, oh. Nanti bakalan dijelasin. Ya, nanti dulu tapi ya. Sekarang iya, nggak apa-apa, masih bingung gitu. Memang perlu waktu kok, yang namanya belajar pasti kan nggak sehari 2 hari langsung bisa. Saya di sini sama Katrian hampir 1 tahun ya, Kak. Hampir 1 tahun dan kita masih belajar sampai detik ini. Gitu. Jadi nggak apa-apa, santai-santai tapi bisa gitu. Kemarin juga saya lihat di Telegram tuh ada yang bilang katanya, saya udah download template-nya, Kak, tapi saya bingung ngubahnya gimana. Kalau saya malah tugasnya ngerjain UX prosesnya dan kurang paham tentang development. Oke. Ada lagi nggak nih keluhannya kira-kira selain bahasanya yang membingungkan gitu? Berarti rata-rata bahasanya ya. Oke, kita langsung ke reviewnya. Review yang pertama tuh dari siapa nih? Ini yang namanya Maulana Rizky Pratama. Ada nggak orangnya? Atau timnya? Ada? Maulana Rizky Pratama. Kalau nggak salah ini yang sering banget ngobrol di Telegram. Iya, Amaux. Ah, benar. Amaux. Nggak sempat hadir hari ini deh. Kalau nggak ada, kita lanjut ke teman-teman yang ada aja kali, Kak. Oke, kita skip dulu ya, karena biar teman-teman yang lain kedapetan. Kemudian, Du County. Ada nggak nih perwakilan Du County? Nama username-nya Yowarv. Ada nggak nih? Yowarv. Ada? Kayaknya nggak ada juga nih. Nggak ada juga ya? Kayaknya banyak yang nggak datang hari ini ya? Kayaknya banyak yang ketinggalan informasi juga atau berhalangan hadir. Oke, padahal lumayan gitu. Kalau yang namanya Dawam, Barista Bot nama chatbotnya, ada? Dawam? Nggak ada juga. Oke, kita skip dulu. Kita taruh di belakang. Nih, ada nih, Teguh Yuwono nih, ada. Oh iya, Teguh nih. Teguh. Di sini siapa yang penasaran hasilnya Teguh? Ya. Aku sih penasaran. Teguh. By the way, Teguh udah
progresnya gimana selama membuat? Kemarin sih untuk program sama desainnya sih nggak ada masalah ya. Paling ada dikit-dikit sih. Cuma di konsepnya sih paling nanti agak sedikit ada rada bingung untuk konsepnya. Linknya sorry, kemarin saya salah untuk upload link chatbotnya. Jadi saya submit 2 kali untuk formnya. Mungkin bisa pakai yang terakhir kali. Yang terakhir ya, sebentar. Iya, iya. Dawam. Teguh. Teguh mencari tahu. Iya, iya itu. Teguh mencari tahu. Oh iya. Oke. Di sini teman-teman kita review pertama dari punyanya Teguh. Di sini dari punyanya Teguh, seperti yang dibilang Teguh agak bingung di konsepnya, tetapi dari segi UI-nya, segi tampilannya udah mulai ada idenya. Ini kan masih template-nya Snakebot ya, Teguh. Ini Iya, masih template. Iya, yang di bagian awalnya, ini sebenarnya bisa dikasih yang lebih menarik, karena kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai user, itu ini lumayan sedikit agak membosankan. Jadi lebih baik nanti bisa dicari gambar yang lebih eye catching gitu. Karena kan chatbot dibuat berdasarkan kebutuhan ya, dan gimana caranya kita menyediakan informasi yang benar-benar relevan dan informatif seperti itu. Nah, kemudian untuk kontennya sendiri, dari bahasanya, kalau dari saya pribadi tidak ada masalah, tetapi ini kan masih template banget ya. Jadi kalau bisa diubah dari segi isi konten dan juga buttonnya, seperti itu. Disesuaikan dengan temanya. Kemudian kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oh iya nih teman-teman, di sini itu sebenarnya kalian tim chatbot yang baik itu bukan chatbot yang banyak isinya dan bertele-tele topiknya, enggak. Jadi chatbot yang baik itu adalah chatbot yang punya satu topik tapi dia tuh topiknya tuh mendalam gitu. Jadi diusahakan teman-teman di sini pakai satu topik aja. Makanya dari kemarin udah di reminder untuk ambil satu topik aja, jangan banyak-banyak. Misalkan topiknya tentang penjumlahan, berarti itu ruang lingkupnya ada penjumlahan, pengurangan, itu boleh kayak gitu. Tapi jangan sampai menyinggung ke aljabar, karena itu lumayan besar gitu. Jadi dibikin lebih inti, lebih lengkap, tetapi benar-benar to the point. Jadi orang tuh pakai chatbot kalian tuh nggak perlu cari tahu ke tempat lain lagi, karena di chatbot kalian tuh udah lengkap gitu. Nah, kemudian di sini ada pepatah. Nah, teman-teman, di sini tuh banyak chatbot yang kayak tiba-tiba langsung nanya, nama kamu siapa? Itu sebenarnya nggak apa-apa, no problem gitu. Tetapi alangkah baiknya gimana caranya kita tuh bikin chatbot sesuai namanya, chatbot. Chatbot itu kan artinya chat robot kan. Berarti kita bikin gimana caranya chatbot itu seakan-akan sedang interaksi gitu. Jadi kita desain supaya chatbotnya itu lebih interaktif. Jadi bisa ditambahkan dengan puisi, ataupun bisa ditambahkan dengan peribahasa, atau bisa ditambah dengan pantun. Seperti itu. Oke, di sini. Kemudian dari segi gambarnya, mungkin kalau dari segi foto memang tidak ada masalah, cuman untuk kedepannya mungkin lebih enak dipandang gitu ya. Lebih enak dipandang karena kan bubble chat-nya agak tidak lancip gitu kan. Jadi lebih baik tuh kalau misalkan secara psikologis nih, kalau misalnya suatu
bentuk itu ada sudut. Berarti kan biasanya kita tuh nganggapnya, oh ini tuh formal, oh ini tuh kaku. Bener gak? Nah, jadi karena chatbot kalian tuh, chatbotnya Teguh ini punya bubble chat yang agak tidak terlalu lancip, jadi diusahakan nanti fotonya itu mengikuti bubble chatnya. Seperti itu. Jadi kesannya chatbotnya itu bukan chatbot yang formal, tapi chatbot yang lebih interaktif seperti itu. Lebih interaktif dan lebih informal. Kemudian kita lihat di... Oh iya, teman-teman juga harus mempertimbangkan warna button ya. Jangan sampai di satu bubble chat, ini yang warna putih ini, yang warna putih ini, itu disebutnya bubble chat ya teman-teman. Dan yang untuk warna hijau, ini disebutnya button. Dan untuk yang di sini, yang bulat ini namanya Ava. Jadi teman-teman jangan sampai ketukar kalau misalnya nanti kalian mau ganti kontennya di Smojo, seperti itu. Nah, punyanya si Teguh ini, buttonnya berwarna hijau. Karena buttonnya berwarna hijau, diusahakan emotikonnya jangan yang warnanya nabrak. Karena yang pertama, tidak semua orang punya penglihatan warna yang tajam. Jadi lebih baik diperhatikan juga emotikonnya dan penempatan kata-katanya. Terkadang kan ada button yang di dalam teksnya tuh rata kiri atau rata tengah, itu juga perlu diperhatikan seperti itu. Dan juga catatannya teman-teman, jangan sampai warna exit atau button keluar itu lebih ter-highlight daripada kontennya itu sendiri. Karena secara psikologis ketika kita disediakan dua warna, warna terang dan warna yang sedikit pudar, pasti pandangan kita akan tertuju pada warna yang lebih terang. Dan rasa penasaran kita tuh tinggi banget gitu. Seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh Teguh sudah benar karena exit-nya lebih jenuh warnanya dibandingkan dengan kontennya itu sendiri. Kemudian di sini Teguh, berikut tahapan untuk belajar pemrograman web. Seperti kita masuk ke rumah orang. Misalkan kita masuk ke rumah orang langsung disediakan pilihan makanan. Itu kira-kira bakalan enak gak? Atau lebih enak kita masuk ke rumah orang terus ditanya dulu kayak diceritain dulu kayak, hai apa kabar, gimana kamu hari ini, atau kamu saat ini lagi gimana perasaannya, kayak gitu. Lebih enak gimana? Lebih enak yang ditanya dulu kan. Iya benar, lebih baik ditanya dulu kan. Jadi di sini maksudnya ditanyanya bukan ditanya tentang kabar ya, tapi gimana caranya kita mendesain konsep chatbotnya itu nggak langsung cukup langsung dikasih sedia opsi HTML, CSS, PHP, MySQL gitu. Nggak kayak gitu. Jadi kalau bisa di sini di atasnya ditambahin boleh berupa gambar atau berupa teks seperti pantun, tapi yang berkaitan dengan web seperti itu. Karena kan biasanya orang kalau misalnya baru belajar belum tentu dia langsung tahu HTML itu apa, CSS itu apa, seperti itu. Jadi kalau bisa di bagian konten pertama main menunya itu disediakan seperti spoiler ya, mungkin ya namanya spoiler, atau bisa juga disediakan seperti meme gitu, meme biasanya orang Indonesia ngomongnya ya. Disediakan seperti meme bercandaan, jokes seperti itu, karena kalau misalnya kita langsung disediakan kayak gini, yang pertama saya lakukan sebagai user adalah bingung. Yang pertama bingung, dan yang kedua langsung kayak, terus apa bedanya sama web biasa kalau misalnya langsung tampilannya seperti itu? Benar? Iya, benar Kak. Nah, jadi untuk membedakan chatbot yang sedang kita bikin sama web yang lain tuh perbedaannya terdapat di interaktif dan komunikatifnya. Jadi gimana caranya nanti Teguh bisa mendesain chatbotnya itu lebih interaktif, boleh disediakan meme atau disediakan jokes ataupun disediakan lelucon-lelucon yang misalkan wah Blackpink juga belajar web development loh kayak gitu. Itu boleh kayak gitu. Yang penting tuh jangan sampai pas orang baru pertama kali mengunjungi chatbot kita langsung jenuh, apa bedanya kalau misalnya sama web sebelah kayak gitu. Dan juga
di sini. Ini kan main menu ya, Teguh? Main menu Iya, ini. main menunya. Iya. Dan ini subnya lagi kan? Iya benar. Nah, jangan sampai kalau misalnya ini kan sudah sampai di sub page-nya. Jangan sampai ini langsung dilempar ke main menu. Karena seharusnya dilemparnya, bukan lempar, maksudnya disediakan button untuk kembali ke page yang ini. Itu meskipun sepele, tetapi itu terkadang untuk orang yang tidak terlalu savvy sama teknologi, itu bakalan sedikit membingungkan, seperti itu. Ini berlaku untuk semua teman-teman ya, jadi jangan mengabaikan sekecil apapun, terkadang kesalahan sekecil itu bisa berakibat fatal gitu. Kalau dari segi kontennya sendiri, tidak ada masalah, karena saya udah coba buka dan baca, tetapi di sini untuk konten menurut saya didesain lebih interaktif lagi, lebih menarik, seperti misalkan di sini ada tulisan PHP. Kalau misalnya PHP berarti kan itu harus pernyataan yang di-highlight gitu kan. Bisa di-bold gitu. Dan untuk teman-teman semua di sini nanti usahakan kalian bikin satu kalimat atau satu kalimat atau satu paragraf itu jangan sampai lebih dari 6 baris, karena itu secara nggak langsung kita akan bosan kan. Jadi lebih baik nanti ini nih, di yang tulisan setelah titik itu dikasih space, satu space. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Kak? Oke. So far dari saya ini aja sih. Kalau misalnya untuk Teguh. Mungkin Teguh ada pertanyaan lain? Enggak sih, Kak. Terima kasih tadi udah banyak masukannya. Nanti coba saya, dari masukan coba saya ini implementasikan. Direvisi lagi. Makasih, Kak. Iya. Buat teman-teman di sini, kalau misalnya ada yang lagi ngasih unjuk chatbotnya, boleh sambil nanya kok. Boleh sambil... Iya, boleh sambil ditanyain. Kemudian di sini mungkin kayaknya kalau misalnya untuk nge-review semua chatbot bakalan banyak banget karena rata-rata semua dari template. Kita buka dari punya teman kita kali ya di sini. Saya mau review chatbotnya dari DuConti. Ini nggak tahu DuConti-nya ada atau enggak. Saya harap DuConti-nya ada. Yang mau saya highlight di sini adalah ketika teman-teman bikin sebuah konten, jangan sampai yang pertama, warna bubble chat-nya itu menjenuhkan mata. Yang pertama. Yang kedua adalah jangan sampai warna teksnya itu tabrakan sama warna background di bubble chat-nya. Karena kayak misalkan tulisannya seperti ini, warna merah, belakangnya warna-warna agak nude-nude gitu. Itu secara nggak langsung mata kita akan cepat pegel. Makanya better ini warna yang di belakang diturunkan lebih agak putih sedikit dan warna teksnya lebih digelapkan lagi, seperti itu. Kemudian, kalau untuk desainnya sendiri udah bagus dan gambar-gambarnya juga interaktif. Untuk bagian buttonnya juga masih template warnanya. Ini rata-rata masih dari Snackbot karena wajar masih 1 minggu, jadinya harus ekstra lagi belajarnya. Kemudian ada lagi dari chatbotnya, sebentar. Chatbotnya Dawam. Di sini ada yang Dawam? Nggak ada ya? Nah, chatbotnya Dawam, kalau dari sisi desainnya sebenarnya
background itu nggak apa-apa sih, bebas gitu, boleh apa aja. Cuman mungkin lebih dipikirin relevannya antara background, foto, dan juga kontennya itu sendiri itu apa. Karena meskipun bebas, terkadang hal yang bentrok tuh bikin kita ke distract. Seperti itu. Untuk selebihnya masih belum ternyata. Kemudian di sini ada yang udah mulai lengkap chatbotnya, kira-kira udah mau, wah chatbot saya udah keren nih Kak, gitu. Share chatbotnya. Di sini ada juga nih chatbot dari Amaux yang biasa nongol nih di Telegram nih, bantuin teman-temannya. Nah, Amaux ini dari segi UI, kalian pasti langsung kayak, wah keren banget kan. Karena dari punyanya Amaux ini sendiri, dari segi UI-nya, memang udah bagus banget, dan bikin mata kita tuh kayak pengen ngeliat terus gitu, meskipun warna-warni, tapi kayak ini tuh eye-catching banget gitu loh. Nah, kemudian di sini yang seperti saya singgung tadi, ketika masuk ke sebuah chatbot, jangan langsung disuguhkan oleh beberapa pilihan. Terkadang orang tuh masih bingung, ini tuh chatbotnya untuk apa sih gitu. Kemudian di sini ada dua warna. Kalau misalnya kita lihat nih, ada warna hijau dan juga warna kuning. Secara psikologis, kalau misalnya kita disuguhkan dua warna hijau dan warna kuning, kita pasti akan bingung kan? Akan bingung, ini mau mencet yang mana ya? Sebenarnya tuh kita secara tidak sadar tuh ditariknya ke sign up atau explore gitu. Jadi ini perlu diperhatikan lagi dari segi warnanya. Kemudian ada lagi di bagian exit dan di bagian roles dan let's connect. Seperti yang saya singgung tadi, jangan sampai warna exit-nya itu lebih ter-highlight daripada warna kontennya itu sendiri. Karena ketika secara nggak langsung nih, kalau misalnya disuguhkan warna kayak gini, kita pasti akan ke distract-nya ke let's connect atau ke exit. Bukan ke kata-kata yang, ya itu atas tuh, you can play, explore gitu. Jadi usahakan teman-teman di sini, kalau misalkan emang mau warna putih di sininya, boleh exit-nya warna yang jenuh juga, warna seperti abu, agak keputihan, itu diperbolehkan. Cuman kalau misalnya dari saya pribadi, dari menilai secara UI, itu let's connect dan exit-nya terlalu ter-highlight, seperti itu. Kemudian ada yang ingin bertanya? Sambil saya cari yang sekiranya lumayan dan membantu teman-teman. Iya, Joanna. Ya, Kak, saya ada pertanyaan. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya kita kan mulai dari template Snackbot nih. Kalau misalnya kita kayak gayanya hampir sama-sama Snackbot, cuman kita UI-nya kita enhance lagi. Misalnya kayak kita mau tambahin animasi atau apa gitu. Kalau misalnya kita kayak mau taruh misalnya kayak curtain atau apa buat ngebingkai si apa namanya background itu bisa nggak ya Kak kalau pakai codingan Smojo-nya atau harus edit sendiri di background-nya? Untuk background. Jadi kayak misalnya biar background-nya kebingkai itu apakah bisa lewat codingan atau harus edit background-nya sendiri? Edit background-nya sendiri, kemudian di-upload-nya bukan di Google Drive ya teman-teman, tapi di-upload-nya di hosting lain seperti Share. Oh, jadi nggak boleh pakai Google Drive ya Kak? Boleh, cuman kalau misalnya terakhir dicoba tuh nggak bisa. Mungkin saat ini udah bisa, tapi terakhir kali dicoba tidak bisa. Jadi kita menggunakan, biasanya kita pakainya Imager atau Image BB. Nantinya saya kasih di Telegram.
Oke Kak, terima kasih. Lalu aku juga mau tanya, kalau misalnya kan tadi kayak misalnya yang Snackbot itu kan bagian bawahnya yang sebelah kiri tombol play kan dia ada kayak text box gitu Kak. Ya misalnya kayak dia tanya namanya siapa, kita ketik di situ kan. Kalau misalnya aku mau buat text box-nya itu kayak di dalam bubble chat, apakah itu bisa? Bisa, sebenarnya bisa kok kalau misalnya kalian lebih explore lagi, apalagi kalau misalnya emang background kalian IT gitu ya, itu bisa. Kalian bisa pakai macam-macam bahasa kayak JavaScript itu bisa. Oh bisa dicampur gitu ya Kak? Iya, bisa di mix. Apakah ada tutorial atau kayak dokumentasinya gitu Kak, biar bisa belajar juga? Soalnya masih bingung Kak pakai Smojo-nya, sorry. Kalau untuk yang fitur itu, kalian bisa explore sendiri, seperti itu. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih. Ya, kemudian ini ada satu lagi deh yang lumayan menarik perhatian saya. Nanti setelah review, kita akan singgung tentang Smojo-nya sendiri ya. Di sini, kalian bisa lihat, mungkin agak terlihat sepele kalau misalnya di mata orang-orang, cuman ini yang seperti saya tadi bilang, antara ini kan avatar, antara Ava dan juga ikonnya, itu usahakan nyambung ya teman-teman, jadi jangan sampai nanti Avanya ini background-nya apa dan juga kontennya tuh tentang apa, karena secara nggak langsung kita bakalan ke distract. Dan juga untuk tulisannya, kalau misal dari saya pribadi, ini better di atas aja, seperti itu. Karena kalau misalnya udah ke-break oleh button, itu kesannya chatbotnya agak kurang rapih ya, kalau misalnya dilihat secara mata memandang sekilas seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, teman-teman? Sebelum melanjutkan ke cara mengubah konten di Smojo-nya sendiri. Ada yang nanya tuh Kak, Iya, ada yang Kalisah Cahyasari, boleh unmute? Oke, sebelumnya aku dari kelompok Volcana, aku ingin izin bertanya, Kak. Kan kalau misalnya kita pakai template yang dari Acita kan, tapi kan tuh nggak ada buat lagunya gitu. Nah, aku misal mau nambahin lagu nih, tapi itu ada di template lain. Terus gimana cara aku gabungin itu ke template aku yang Acita itu? Apa cuma di copy aja? bisa. Itu yang audio tuh ada di template lain kalau misalnya teman-teman mau coba. Jadi sebelum teman-teman download code-nya, usahakan teman-teman nge-try chatbot-nya dulu. Jadi biar teman-teman tuh tahu ini sebenarnya chatbot-nya punya audio atau enggak. Karena kalau misalnya kita jelasin satu persatu kan nanti waktunya nggak bakalan cukup. Jadi teman-teman bisa nge-try chatbot-nya. Nanti kalau misalnya chatbot-nya udah ada yang link audio, itu teman-teman bisa langsung copy paste aja. Seperti itu. Oh, oke, Kak. Makasih. Ya, untuk pertanyaan teknis banget untuk cara ambilnya gimana, cara copy paste-nya kayak gimana, itu bisa langsung ditanyakan ke Telegram ya teman-teman, karena kalau misalnya dijelasin di Zoom, waktunya sepertinya untuk 3 jam pun nggak bakalan cukup gitu, kalau misalnya teman-teman tuh pada nanya tentang teknis kayak gitu. Ada lagi nggak teman-teman? Iya, Joanna. Sorry Kak, tadi lupa tanya. Kan salah satu winning kriterianya itu kan revenue, penjualan. Nah kalau misalnya kita tuh mau buatnya tentang edukasi atau kayak tentang kayak memberikan info atau ilmu gitu. Nah itu kan berarti kita gak ada penjualan gitu. Atau apakah kita harus kayak, kita rekomend suatu lembaga kursus or what gitu. Iya, teman-teman, karena kan salah satu penilaiannya ada revenue-nya ya. Jadi teman-teman bisa nge-link untuk mencari impact kalian tuh seberapa besar, karena kan di sini revenue nggak cuman output aja ya teman-teman, tapi kan ada hal lain yang kita pertimbangkan, seperti chatbot kalian itu berguna dan berimpact atau enggaknya, itu kalian bisa
ngelink ke tempat les seperti kayak gitu. Kayak ruang guru itu boleh kayak gitu. Oh, oke, baik Kak. Terima kasih. Iya, ada lagi nggak teman-teman? Oh iya, teman-teman di sini yang non IT tenang aja, nggak apa-apa kalau misalnya nggak ngerti gitu. Kalau misalnya masih kayak, aduh takut nih nanti ketinggalan lagi. Teman-teman yang IT udah pada selesai, itu Teguh udah selesai gitu. Sebenarnya nggak perlu khawatir ya teman-teman, serius deh. Karena dari developer kita sendiri pun itu nggak semuanya berbackground IT teman-teman. Dan kebetulan di sini saya juga bukan berbackground IT karena saya berbackground pendidikan saat ini, pendidikan guru SD yang mana nggak nyambung sama sekali sama IT. Jadi teman-teman di sini nggak perlu minder, tenang aja karena kita di sini sama-sama berproses. Dan kebetulan salah satu mentor kalian di sini Pak Arianto juga dosen dan memang bukan yang savvy banget, tapi Pak Arianto ini dia mau belajar, beliau mau belajar. Jadi teman-teman di sini nggak perlu takut misalkan aku masih sekolah Kak, jadi belum bisa bagi waktunya. Tenang aja teman-teman, Pak Arianto seorang dosen dan masih mau terus belajar di usianya yang sudah cukup dewasa gitu. Ada lagi teman-teman? Kalau misalnya nggak ada, kita langsung mau diterusin ke cara edit konten di Smojo-nya aja. Tapi hanya basicnya aja ya teman-teman, karena kan kemarin atau tadi gitu, di Telegram ada yang bertanya gimana sih Kak cara editnya gitu. Ada nggak teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin aku hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada, kita bakal lanjut ke sesinya ke April lagi yang kedua. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Oh, iya Pak Arianto. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya ke April. Silakan. Oke. Teman-teman kan kemarin udah dapat invitation kan, invite code-nya. Nah, itu teman-teman ayo jangan malas untuk scroll grup gitu, karena kan udah banyak banget tuh informasi yang berguna. Nah, sebelumnya kalian kalau misalnya udah dapat invitation grupnya, invite code-nya, itu jangan lupa untuk sign up. Ini saya nge-reminder dari yang minggu lalu sudah dijelaskan ya. Jangan lupa sign up, kemudian ini masukkan username-nya tuh full lowercase ya teman-teman. Jadi jangan ada kapital. Misalkan tadi tuh Teguh selalu setia gitu. Berarti ini semuanya kecil dan passwordnya juga kecil-kecil. Tapi dia ada combine sama angkanya ya teman-teman. Kemudian untuk invitation code-nya itu pakai yang sesuai dengan nama kalian ya teman-teman. Jangan pakai nama dari orang lain. Untuk nomornya ini cuma buat persyaratan aja, kalian nggak bakalan di-spam di email ataupun di nomor seperti itu. Kemudian kalau misalnya udah punya akunnya, kalian bisa login. Ini saya jeda dulu ya. Teman-teman di sini kalau misalnya mau sambil dilihat, sambil ngelakuin juga boleh ya teman-teman. Nah, setelah kalian login, ini di sini tuh mungkin saya jelaskan sedikit kegunaan dari fitur-fiturnya kali ya. Yang learn ini untuk page di mana kalian tuh ada kamus bahasa Smojo-nya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang bahasa persmojoan karena nggak ada di Google, nggak bisa nyontek di Google, itu kalian bisa buka yang learn ya teman-teman. Kemudian di sini ada template, yang bisa kalian download. Cuman untuk yang template di sini tuh lebih sedikit dibandingkan dengan yang showcase yang tadi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lebih lengkap, itu teman-teman
bisa bukanya yang di smojo.ai aja, jangan pakai /editor seperti itu. Kemudian di sini ada community. Untuk community itu nanti ketika kalian udah selesai chatbotnya, kalian bakalan up di komunitas, di community ini. Jadi nanti code-nya itu seperti GitHub kayak gitu. Kemudian di sini ada file explorer. Nah, di sini ada beberapa file yang udah kalian download, nanti masuknya di sini ya teman-teman. Dan kemudian ini untuk run script-nya. Jadi untuk run code-nya, untuk ngecek kodenya itu error atau enggak, kalian bisa pencet ini. Ini untuk nge-save. Kalau nge-save-nya bisa klik save file, atau seperti biasa kalian nge-save, Ctrl S, dan kemudian ini untuk bikin folder baru, seperti itu. Nah, karena kan kalian di sini semuanya, hampir semuanya pakai yang Smojo Snackbot ya, chatbot Snackbot. Jadi di sini kita mulai dari awal, di mana kalian masih download. Nah, pertama kalian buka dulu Snackbot-nya. Setelah itu di try, kita buka, kita try dan kita download code-nya. Ketika download-nya udah selesai, baru nanti kalian login. Bisa login dulu, lebih baik login dulu karena nanti biar langsung masuk di file yang udah kalian download. Kemudian, tadi kan Snackbot itu di-upload-nya sama Pomenon. Jadi kalian tinggal buka aja. Ini kan ada titik 2. Titik 2 tuh lebih gampangnya itu kayak buat untuk back gitu. Yaudah kita klik-klik aja di sini. Kemudian ada ada UI words JSON, ada topik. Nah, otak dari file ini kalian harus buka main.m. Selanjutnya, kalian buka topik yang ada. Karena kebetulan topiknya di sini cuman ada 4 file aja, jadi lebih baik kita buka aja semuanya. Tapi kalau misalnya ada banyak, nggak perlu ya teman-teman, karena ini kan cuman untuk ngejelasin ke teman-teman, jadi di sini saya mau langsung buka aja gitu. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang buka, dan langsung kayak cari tahu nih code-nya kayak gimana, karena sebagian juga udah ada yang mulai edit-edit seperti itu. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya mau ganti background, di sini kalian tinggal lihat aja yang warna ungu. Yang warna ungu ini namanya komen ya teman-teman. Jadi ini komen ini nggak bakalan berfungsi, nggak bakalan ditampilkan. Ini cuman kayak penanda aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti background, ini bisa ubah yang line 38. Seperti itu. Dan seterusnya, di sini teman-teman bisa baca bubble itu apa. Tadi udah sempat saya singgung. Dan di sini ada limit ya teman-teman. Limit itu kayak history chat gitu. Jadi kalau misalnya sekali ngirim chat, langsung hilang nih. Itu berarti limitnya cuma 1 gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau pakai limit lebih dari 1, usahakan itu ganjil ya. Jadi 1, 3, 5, 7 seperti itu. Kemudian untuk detail tentang chatbotnya jangan lupa juga diubah di title, jangan lupa diubah deskripsinya sama thumbnailnya, dan di publish-nya ini diubah. Kemudian di sini kan setelah memulai kalian kan bakalan ada intro file kan. Bentar ya teman-teman, ini agak error. Di sini ada intro file. Nah, di Smojo yang tadi, kalau misalnya kalian perhatikan, itu ada page welcome. Ada page welcome ya teman-teman nih, sebentar. Nah, ada page welcome di sini. Kalau misalnya kalian teman-teman di sini masih bingung kontennya, ini sebenarnya kontennya masuk ke yang
file apa ya, file yang intro atau file yang UI atau file apa, kalian tinggal lihat di isi kontennya aja ya teman-teman di sini. Kemudian karena ini kan filenya yang pertama tuh ada tulisan hello, welcome to Confetti Snacks. Ini sesuai dengan file yang welcome. Nah, teman-teman, sebelumnya di sini kan banyak juga yang non-IT. Di sini saya mau jelasin sedikit sebenarnya. Chatbot itu kumpulan antara ini doang ya, teman-teman. Q dan A atau Q dan MM. Seperti itu. Secara garis besarnya gitu. Itu kalian bisa lihat sebenarnya di YouTube ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk bikin satu konten tuh satu bubble chat ini, satu konten, itu teman-teman dimulai dengan titik 2 dan diakhiri dengan titik koma. Itu perlu di-highlight ya teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang masih bingung cara buatnya gimana, itu perlu digarisbawahi. Jadi teman-teman di sini jangan lupa untuk nutup dengan titik koma gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi welcome. Ini tuh untuk menandakan kalau misalkan ketika nanti fungsi ini dijalankan, yang akan di-display adalah konten ini. Konten yang tadi udah disinggung sama Pak Rianto, memasukkan dengan quotes seperti itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat, ini apa sih? Masa ada dan ada pagar 9994 gitu. Ini tuh kode untuk icon ya teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman di sini bisa copy paste dari code WhatsApp web. Itu bisa. Kemudian kalau misalnya mau cari pun di Google juga bisa. Carinya kode icon HTML juga bisa seperti itu. Kemudian di sini kan hanya ada satu button ya teman-teman. Untuk nambahinnya karena ini waktunya agak sedikit singkat, jadi nanti saya nambahinnya di dalam kontennya aja. Ini kan baru user tampilan depannya seperti itu kan ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman dilihat setelah masuk itu kan bakalan ada tampilan menanyakan nama. Menanyakan nama, misalkan saya namain Teguh. Kemudian ternyata di sini bakalan dipanggil Hello Teguh. Nah, teman-teman sebenarnya cara ngelihatnya itu gampang banget ya teman-teman. Caranya adalah teman-teman tinggal lihat di room introduction. Karena kan sebelumnya teman-teman bakalan ditanyakan nama. Nanti nama itu akan disimpan ke sebuah meme. Sebenarnya ini pembahasannya lumayan berat sih ya kalau misalnya untuk yang baru-baru. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai fungsi nama, mengingat nama dan memanggil nama, itu teman-teman langsung copy paste aja. Copy paste yang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau ngedit banyak karena terkendala bahasanya yang cukup agak rumit, itu teman-teman gantinya di bagian konten-kontennya aja gitu, di bagian kata-katanya aja. Jadi teman-teman nggak perlu musingin ini cara bacanya gimana, last question, trim LCAS itu gimana, itu nggak perlu dipikirin ya teman-teman. Yang penting kalian kalau misalnya mau ubahnya itu di bagian konten-kontennya aja, kayak I'm very happy to meet you, kayak gitu. Karena kan tadi di bagian hello ini, fungsi ini tuh untuk menjalankan nama yang udah kalian masukin tadi. Untuk sistem cara dia memanggilnya kayak gimana, di dalam Smojo itu teman-teman nggak perlu pikirin, nggak perlu pusingin kayak gimana, karena itu bakalan lebih berat lagi bahasanya. Selanjutnya teman-teman di sini bakalan banyak banget diubah nih teman-teman di sini, karena kan ini kan konten utamanya ya. Nah di konten utamanya itu di sini kita bisa lihat ada banyak banget buttonnya. Teman-teman bisa ubah di bagian menu.
Jadi di bagian menu itu misalkan teman-teman mau mengurangi buttonnya atau menambahkan buttonnya. Semisal saya mau menambahkan buttonnya ya teman-teman. Perlu diingat kalau misalkan kalau Q itu artinya question ya teman-teman, sama aja kayak kita bertanya atau merintah gitu. Jadi dia ketika diperintah untuk buka main menu, nanti tampilannya MM atau A, itu tuh tampilan ya teman-teman. Itu nanti bakalan menampilkan konten-konten yang ada di dalam MM ini. Ketika teman-teman pakai MM, jangan lupa untuk memberikan penutup dengan M titik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, langsung dieksekusi ketika kita mau menambahkan button aja ya teman-teman. Misalkan mau menambahkan button. Di sini teman-teman bisa langsung copy paste code-nya aja. Copy paste, Ctrl C sama Ctrl V. Di sini teman-teman misalkan ganti kayak nama buttonnya, misalkan button About Us. Teman-teman jangan lupa untuk nge-save. Jadi bisa Ctrl S ataupun nge-save yang di sini ya teman-teman. Ketika udah di-save, save-nya di filenya ya teman-teman. Di-save, teman-teman publish-nya itu di main.m ya teman-teman. Jangan lupa dan jangan kebalik. Ini karena kan saya belum ganti nama chatbot-nya, jadi nama chatbot-nya masih Snackbot. Ketika udah diganti, itu bakalan nambah About Us kan ya teman-teman. Jadi cara nambahin buttonnya atau cara mengurangi buttonnya itu hanya dengan copy paste aja. Seperti itu. Di sini kalau misalnya teman-teman nggak mau make ini, flavor sampai shipping delivery, teman-teman bisa nge-comment atau ngehapus saja. Jadi biar dia cuma 3 doang. Nah, cuman 2. Iya, cuma 3. Satu lagi sama exit. Seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya sampai sini, ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum kita lanjut? Aman. Aman ya? Oke. Kalau aman, kita lanjut ke yang tadi. Tadi kan seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau mau ubah, misalkan kita mau ubah konten di page yang Our Story. Misalkan kita mau ubah. Kan di Our Story itu tadinya ada konten yang isinya adalah Our Story Start in Singapore kan. Our Story Start in Singapore. Itu kalau misalnya teman-teman mau ubah, itu berarti ubahnya kalian ada di sini. FAQ gitu. Nah, teman-teman, karena kan tadi saya udah sempat ngehapus yang beberapa button ini, sisa About Us, Exit, sama Our Story kan. Nah, itu kalau misalnya mau di-undo, itu teman-teman masih bisa pakai Ctrl Z ya. Tapi jangan lupa setelah di-edit untuk di-publish kembali. Itu yang wajib ya teman-teman. Kadang developer suka lupa setelah di-save, ternyata lupa di-publish gitu. Dan jangan lupa untuk selalu ngecek, kadang di sini kan suka ada error, tapi kelemahannya adalah kita belum tahu error pastinya itu ada di line berapa, seperti itu. Jadi cuman langsung ada tulisan kayak error word-nya apa, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau ubah, caranya adalah yang harus teman-teman pikirin adalah terkadang ada pertanyaan kayak, ini apa sih, kok ada dolarnya? Kok ada underscore?
ketika teman-teman nemu code kayak ada dolarnya, itu artinya secara mudahnya gitu, secara logikanya teman-teman bakalan ngasih keyword gitu kalau story itu. Jadi kalau misalnya di sini ada dolar, berarti nanti di atasnya ini perlu dimasukkan sebuah keyword. Gunanya apa sih? Gunanya adalah untuk, sebentar, gunanya itu untuk ketika teman-teman ngeklik salah satu kata-kata yang ada di sini. Misalkan di sini ada story ya, berarti kan di sini ada our story, mission, Yeti, Betty, Singapura, dan Yetis. Nah, teman-teman di sini bisa langsung tulis aja Yetis. Jadi nggak perlu klik our story, tapi teman-teman kliknya Yetis. Nanti ketika teman-teman klik Yetis, akan masuk ke page-nya si our story seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai keyword, itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya nggak pakai keyword, berarti teman-teman langsung ke nggak usah pakai dolar. Tapi yang perlu teman-teman garis bawahi di sini adalah ketika teman-teman ngasih perintah atau namain buttonnya, kan nama buttonnya itu who are you guys? Who are you kan? Nih, nama buttonnya ini. Tapi ketika di queue, ketika di perintah itu, kita nggak bisa pakai spasi. Jadi, spasi itu diganti oleh underscore ya, teman-teman. Seperti itu, kalau misalnya teman-teman nanti nggak pakai ini, nanti bakalan error dan langsung ngeblank chatbotnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk nambahin atau ngurangin, itu teman-teman harus memperhatikan urutannya juga. Tadi kan saya menambahkan about us kan. Karena kan about us tuh ada di bawah, ada di bawah kan. Saya taruh di button terakhir sebelum exit kan. Nah, teman-teman itu berarti nambahin kontennya juga ada di bawah ya, teman-teman. Jangan langsung nyelipin. Karena kalau misalnya nanti kalian nyelipin, misalkan kalian nyelipinnya itu di antara ini, sebentar. Di antara button-button lainnya. Seperti di antara health sama food pairing kan. Itu ketika teman-teman nyelipin kontennya di antara dua konten itu, bakalan bikin error si konten health-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya nambahinnya di about us, berarti teman-teman nambahinnya juga di paling bawah. Itu yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Jadi nggak asal masukin aja gitu. Nah, cara masukinnya itu adalah dengan seperti ini. Sebentar, akan saya contohkan. Ini kan masih di konten. Nah, sebelum enroll ya teman-teman, teman-teman bisa masukin code kayak gini. Teman-teman jangan lupa untuk ngasih 2 garis itu sebagai batas. Ketika teman-teman nggak ngasih batas ini, itu bakalan error. Jadi, kalau misalnya secara logika, ini tuh lebih ke kayak perintahnya udah cukup sampai di situ. Nanti kita ganti ke perintah yang baru. Seperti itu, teman-teman. Nah, ketika teman-teman ubah, tadi kan saya ganti buttonnya, nambah button tentang about us kan. Nah, teman-teman bisa di sini ganti deh. Ganti Q-nya jadi about us. Ganti jadi about us. Kemudian di kontennya ini, misalkan saya mau ganti tentang saya adalah Teguh, pemilik chatbot ini. Dan saya menyelesaikannya sendiri, misalkan, menyelesaikannya sendiri. Nah, kemudian di sini ada button, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin button di dalam kontennya, seperti misalkan, seperti konten yang ada di flavor ini kan ada konten dan juga ada button lagi. Ketika teman-teman mau nambahin button, berarti teman-teman
harus ngasih fungsi seperti ini. Seperti yang button menu. Jadi, tambahin, copy paste aja. Kemudian, yang ini ya teman-teman. Ini. Kemudian teman-teman bikin button, misalkan tentang Teguh. Kemudian jangan lupa untuk di-save. Ketika di-save, baru nanti di-publish. Setelah itu kita cek. Nah, kan langsung keluar, saya adalah Teguh, pemilik chatbot ini, dan saya menjelaskannya sendiri. Seperti itu. Untuk mengulang-ulangnya lagi, sama sih seperti tadi, kita tinggal copy paste aja code-nya, jadi nggak perlu mikirin gimana sih code-nya ini dibuat gitu, nggak perlu. Jadi sebenarnya karena udah ada template, memudahkan kita untuk bikin chatbot, kalian tinggal copy paste code-nya gitu aja. Selebihnya masih sama sih teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman? Atau ada yang kurang jelas? Udah? Oke. Untuk sekarang mungkin basic-basicnya udah mulai paham. Kalau misalnya nanti teman-teman kurang paham, itu teman-teman ada kok di videonya, di video YouTube. Jadi teman-teman juga jangan nunggu dikasih review atau dikasih secara tatap muka gini, tapi teman-teman bisa akses dari YouTube AI for Impact. Oh iya, teman-teman saya mau ngasih satu notes gitu untuk semua teman-teman di sini sih. Baik yang menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya teman-teman. Intinya ketika kita bikin sesuatu atau kita membangun sesuatu itu usahakan teman-teman tuh membangunnya berdasarkan kebutuhan. Jadi bukan karena gabut ataupun karena apa, tapi kita tuh membangun sesuatu karena memang benar-benar dibutuhkan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, chatbot yang baik itu bukan chatbot yang punya banyak topiknya, tapi satu chatbot, tapi yang memiliki pembahasan tuh mendetail dan fokus. Nah, kemudian saya lihat beberapa chatbotnya ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris. Di sini kami, tim AI for Impact, tidak mempermasalahkan kalian mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, asalkan jangan menggunakan bahasa luar itu, karena kita juga bingung gitu untuk menilai dari segi kontennya gitu. Nah, jika memang market user kalian itu orang-orang yang mampu dan terbiasa menggunakan bahasa Inggris, misalkan tentang web programming, terus misalkan kalian menggunakannya bahasa Inggris. Kalau misalnya secara yang kita tahu, orang-orang yang web programming itu bahasa Inggrisnya cukup mumpuni gitu. Jadi kalian tuh boleh menggunakan bahasa Inggris, itu nggak ada masalah. Yang penting kalian tuh tahu market user kalian tuh siapa, yang pertama. Chatbot itu dibangun untuk apa, tujuan chatbotnya itu untuk apa, dan kelanjutan chatbotnya itu setelah dibuat tuh bagaimana gitu. Jadi jangan karena bootcamp terus kalian abis bikin kan udah dikasih sertifikat Kak, berarti udah selesai dong. Jangan kayak gitu. Jadi kalau bisa tuh ilmunya tuh terus kalian ambil untuk kalian sendiri dan untuk digunakan di kehidupan kalian gitu. Kemudian jangan sampai chatbot ini tuh malah mempersulit developer ya. Kan biasanya tuh di tim tuh ada yang developer, ada yang content creator, ada yang UI designer, itu kan biasanya dipecah-pecah tuh kan, karena kan ada 3-4 orang. Itu jangan sampai kalian tuh mempersulit diri sendiri, jangan mempersulit developernya aja, jangan mempersulit content creatornya gitu. Kemudian kalian juga jangan sampai kalian tuh bikin chatbot karena pengen chatbotnya terlihat sangat bagus gitu. Jadinya kalian tuh malah bikin usernya tuh, penggunanya tuh bingung gitu karena banyak banget fiturnya, jadi kayak aduh ini mesti mencet apa sih, kayak tombol back. Itu kan tombol back kecil kan, sepele kan, tapi karena nggak ada tombol back tuh user bakalan bingung. Jujur user bakalan bingung karena
ini tuh mesti kemana gitu. Kemudian kalau dari segi penilaiannya yang tadi saya bilang, kalau misalnya bahasa Inggris boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ini ada yang bertanya, Kak izin mau tanya kalau elektronik pasarnya kan lebih baik soalnya juga. Kalau untuk orang kantoran, kalian harus nargetin pasarnya seperti apa dulu. Misalkan kalian tentang elektronik ya, tapi kan sekarang elektroniknya tentang apa dulu nih. Terus nanti desain chatbotnya mau kayak gimana. Sebelum kalian buat chatbot, usahakan kalian tuh cari user journey-nya dulu. Jadi kalian tuh harus milih ini chatbotnya ini untuk rentang usia misalkan usia 17 sampai 25 tahun. Itu kan pasti kan bahasa yang digunakan itu berbeda kan dengan chatbot yang digunakan untuk usia 45 sampai 50 tahun. Itu pasti berbeda kan. Jadi kalian tuh harus lebih ke peka kalian tuh mau ke usia berapanya dulu. Itu jadi tergantung dari kalian tuh menargetannya usia berapa dulu. Karena sekarang tuh orang kantoran tuh terlalu luas gitu jangkauannya, kayak terlalu gimana ya, kalau orang kantoran tuh sekarang tuh kerja kan bisa dari lulus SMA sampai sebelum pensiun, itu kan orang kantoran juga bisa kan. Jadi nanti teman-teman di sini biasanya orang-orang yang nyari laptop itu orang-orang yang savvy teknologi atau orang-orang yang emang cuman iseng mau nyari laptop karena dia terlalu kaya, kayak gitu. Itu harus lebih diperhatikan. Jadi kalau misalnya ditanya lebih baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, itu kita kembalikan ke target user kalian. Seperti itu, teman-teman. Ada lagi? Iya, Nabila? Ya kan Nabila, dipersilakan untuk unmute. Oh, kayaknya nggak jadi deh. Oh, jadi. Oh, jadi. Silakan. Mohon izin bertanya ya Kak sebelumnya. Kalau misalkan kita mau memasukkan rumus di bagian yang di FAQ.m-nya itu gimana ya Kak ya? Rumus apa dulu nih? Misalkan kita mau masukin rumus indeks massa tubuh seperti itu. Rumus apa? Maaf. IMT, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh tuh udah ada sebenarnya chatbotnya yang bikin chatbot yang pakai perhitungan. Jadi bisa dimasukin ke file yang kamu tuju, itu bisa kok kalau untuk rumus ya, karena kayak Mahe itu ada rumusnya juga, jadi kalian bisa ngeduplikat dari situ sih. Jadi nggak perlu mikirin bikin barunya gimana, tapi kalian bisa memodifikasi. Oh ya, baik Kak, terima kasih banyak. Mungkin satu lagi, kalau misalkan jadi kan rencananya itu pengen juga kita tuh menginputkan jenis-jenis makanan beserta dengan kalorinya. Nah, apabila misalkan ketika nanti makanan-makanan tersebut sudah dipilih oleh user, itu nanti secara langsung kalorinya itu bisa diakumulasikan. Nah, itu kira-kira seperti apa ya? Diakumulasikan tuh sebenarnya gimana ya? Mohon maaf kurang paham gitu. Mungkin seperti ini. Jadi misalkan nanti user itu memasukkan kode-kode contohnya itu jenis-jenis makanan, dan kita itu di chatbotnya itu sudah memasukkan juga kalori dari makanan-makanan tersebut. Nah, jadi ketika nanti usernya itu mengklik untuk menghitung kalori, nah jadi kalorinya itu sudah dapat langsung terakumulasikan gitu dari makanan-makanan apa saja yang memang dipilih oleh user, mungkin seperti itu Kak. Oh,
Itu bisa, tapi kalau misalnya pertanyaannya gimana caranya, ini kan sebenarnya bukan kita memberikan solve ke kalian ya, tapi kita di sini cuma membantu. Jadi kalau misalnya kalian mau berinovasi, memodifikasi, itu diperbolehkan. Kita hanya membantu, tetapi kita tidak membuatkan gitu. Jadi kalau misalnya Nafila mau, tadi siapa yang nanya ya? Iya betul, Nafila. Iya, kalau Nafila nanya gimana caranya, itu agak kurang tepat sih, karena itu kan fitur baru ya, jatuhnya ya. Kalau misalnya di kita nggak baru banget, karena itu kan modifikasi beberapa fitur, itu terkesan baru dan itu cukup bagus, tetapi ketika Nafila tanya bagaimana caranya, itu menurut saya agak kurang tepat jika kita menjawab tutorial yang seperti itu. Jadi lebih baik Nafila itu kan sebagai challenge ya teman-teman. Di sini kan kita bootcamp belajar sama-sama. Jadi bukan di mana kita para mentor tuh ngasih tahu apa-apa tuh ngasih tahu gitu, enggak gitu ya teman-teman. Jadi kita di sini mendampingi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gimana caranya, Nafila yang pertama tuh harus mengetahui basicnya dulu. Kalau misalnya menghitung tuh gimana. Jadi menghitung gimana, kemudian untuk biar chatbotnya itu mengingat apa yang udah kita klik itu caranya gimana, baru kemudian mengakumulasikan kedua fungsi itu Nafila. Jadi ketika Nafila mau buat, Nafila harus paham dasarnya dulu. Nanti ketika Nafila udah paham dasarnya, Nafila boleh tanya di Telegram. Nanti akan dibantu oleh Pak Arianto, Kak Yofi, dan juga sama Kak Fatwa. Seperti itu ya Nafila. Iya, baik. Terima kasih banyak, Kak. Iya. Ada lagi teman-teman? Oke, kayaknya udah nggak ada nih Kak ya. Iya. Karena udah jam juga. Nah, kita udah hampir 2 jam ya teman-teman. Untuk selanjutnya, aku mau ingetin lagi ke teman-teman semua untuk jangan lupa submit chatbot teman-teman, yaitu deadline tanggal 18 Mei ya, itu submission pertama. Kemudian akan ada sesi mentoring lagi di hari Jumat depan. Jadi untuk Jumat depan itu yang akan handle itu ada Kak Fadel namanya. Itu bakal lebih detail lagi tentang template-template chatbot yang ada kayak gitu. Untuk teman-teman nanti kalau misalnya ada Kak Farel maksudnya, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan atau pertanyaannya belum terjawab tadi, bisa ditanyakan di mentoring selanjutnya ya, atau bisa ditanyain langsung ke Telegram group, nanti bakal dibantu jawab sama teman-teman mentor yang ada di grup Telegram seperti itu. Untuk teman-teman yang belum absen, bisa absen juga di link yang aku udah share. Dan untuk teman-teman yang nggak sempat hadir hari ini atau pengen ngeliat recordnya, kita bakal share recordnya itu H+1 selesai mentoring ya, melalui YouTube link yang udah aku share. Tapi YouTube linknya itu bakal ada H+1 setelah mentoring sesi hari ini. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, untuk mentoring hari ini kita bakal tutup. Terima kasih banyak teman-teman. Oh ya, sebelum kita tutup, boleh dong kita sesi foto bersama dulu ya untuk mentoring pertama, biar ada dokumentasi. Untuk teman-teman yang masih off cam, bisa banget on cam dulu, bentar aja. Oke, gak apa kalau misalnya sambil rebahan juga gak apa-apa kok. Oke. Oke, aku bakal take foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir pada hari ini. Untuk teman-teman yang sudah selesai absen bisa langsung live meeting. Terima kasih untuk
teman-teman mentor yang udah pada hari ini datang, dan teman-teman jangan lupa untuk submit chatbot teman-teman ya, dan datang di mentor selanjutnya. Dadah, selamat malam, selamat beristirahat, selamat weekend. Terima kasih teman-teman. Tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati